permainan gubak sodor. Kalau gubak sodor kan setahu saya itu kan gubek tudor, dari pintu ke pintu. Dari permainan itu kita bisa mengambil bahwa sekeras apapun pintu itu tertutup, kalau kita itu berusaha keras juga untuk membuka, itu tuh pasti ada jalan. Dari situ ada kegigihan, ketangguhan, terus komit, kerja keras, gotong royong, komunikasi antar teman, itu kan terjalin di suatu permainan tersebut. Itu baru satu, belum mainan yang lain. Perkenalkan, saya Sony dari komunitas Jamblang Gentong, Pucung Growong, Karangtengah, Imogiri, Bantul. Jadi Jamblang Gentong itu adalah sebuah komunitas yang berbasis di Dusun Pucung Growong, Karangtengah, Imogiri, Bantul. Jamblang Gentong ini menurut kami adalah ruang kebudayaan. Jadi ruang kebudayaan yang kami maksud di sini kami mengembangkan beberapa kebudayaan tertentu seperti pendidikan, kesenian, kebudayaan, dan juga mengembangkan produk-produk yang berkarakter yang itu akan menjadi kebanggaan Jamblang Gentong itu sendiri. Khususnya umumnya untuk Desa Karangtengah. Jamblang Gentong mempunyai ruang base camp, itu taman dolanan. Taman dolanan itu adalah ruang atau media bagi teman-teman, anak-anak, masyarakat umum untuk bisa mengakses ruang pembelajaran melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Karena kami mengambil nama dolanan itu, di sini kami mencoba untuk melestarikan dolanan tradisional. Makanya kata dolanan kan artinya bermain ya. Artinya teman-teman bisa mengakses permainan tradisional di Taman Dolanan. Jadi komunitas ini berdiri sejak 2018. Nah, dulu sebelum kami memiliki bangunan-bangunan ini, kami ada bangunan yang sederhana, itu bangunan yang kita sebut bangunan utama, itu yang berdiri menggunakan bambu sama kayu di 2018, dan bangunan itu bertahan 2 tahun sampai 2020. Melihat kondisi bangunan itu yang memprihatinkan, makanya tercetuslah kita untuk membuat suatu bangunan yang itu sifatnya bisa permanen gitu loh, yang awet, yang enggak kayak yang bangunan utama. Lah dari situ di 2020 kita membuat bangunan limasan yang tempatnya ada di paling utara, yang kita namakan Jakalara. Terus selanjutnya di 2021 kita membangun satu limasan lagi di sebelah barat ini. Ini terus terang belum ada namanya ya Kak ya, karena masih bingung ini, belum ada namanya kayak gitu. Terus di tahun 2022 kami di sini membangun pendopo ini, dan terselesaikan di tahun 2023. Kalau terus terang, kalau dulu sebelum pandemi itu banyak banget kegiatan. Di setiap divisi itu masing-masing ada kegiatan. Jadi di komunitas Jamblang Gentong itu ada 5 divisi. 1 divisi pendidikan, 2 divisi kesenian dan kebudayaan, 3 ekonomi kreatif, 4 pembangunan, 5 lingkungan hidup.
Ya cukup komplit lah. Nah, di setiap divisi itu ada programnya sendiri-sendiri. Pada waktu itu di divisi pendidikan itu ada kelas bahasa Inggris buat anak-anak, kelas dolanan juga, terus ada kelas IT buat anak-anak juga. Nah, tak lupa juga ada kelas bahasa Inggris buat pemudanya. Terus ada workshop kebudayaan, terus semacam seminar-seminar, sharing-sharing sama tokoh-tokoh budayawan di Jogja. Yang itu kita agendakan rutin. Itu tiap bulan itu sekali. Itu yang diskusi kebudayaan, yang pemuda. Cuman kalau yang anak-anak kayak kelas bahasa Inggris itu seminggu 1 kali, kelas IT juga seminggu 1 kali. Hari jadi Jamblang Gentong itu sebelum pandemi ada festival Angon Bocah. Kapan Hari jadi Jamblang Gentong itu 14 April 2018. Nah, waktu itu di tahun 2019 kita mengadakan festival Angon Bocah. Semacam ya kegiatan buat anak-anak warga sekitar sini aja. Dari pagi sampai malam waktu itu. Dari pagi itu ada workshop bubur kertas, bikin trompet dari daun kelapa, terus ada bikin pesawat terbang dari sedotan, terus ada Pak Badut itu ice breaking pas awal-awal itu. Terus di siangnya itu ada workshop kebencanaan dari BPBD. Nah, di sore sampai malamnya itu kita pentas seni. Kayak gitu. Kalau terus terang awal-awal itu tuh semua kegiatan itu kita selenggarakan gitu loh, Kak. Sampai kayak bingung kayak ini fokusnya ke apa sih, ke apa-apa kita garap gitu loh. Nah, tapi nggak masalah itu awal-awal kan. Cuman seiring berjalannya waktu sampai hari ini kita mulai fokuskan di dolanan tradisional karena mengingat ya kebutuhan kita selama ini bangunan udah cukup lah ya, terus apalagi sih kayak fasilitas-fasilitas dolanan juga udah ada, makanya sekarang kita udah mulai fokus di dolanan tradisional, mengarsipkan, mengensiklopedia dolanan tentang pemahaman dolanan itu, makna, filosofi, dan kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Kalau untuk anak-anak warga sekitar sini udah biasa ya main kesini ya, main jebus-jebus kayak gitulah kasarannya. Cuman terus terang kalau nggak ada event-event tertentu, permainan itu nggak semua kami keluarkan gitu. Anak-anak bisa mengakses perpustakaan, baca-baca buku, terus bisa main-mainan ayunan, main-mainan yang lain. Cuman untuk dolanan seperti ini tuh emang nggak setiap hari kami display. Ya mengingat kalau nggak ada yang ngawasin tuh nanti rusak lah, hilang lah. Bukannya nggak boleh, cuman iya ada saatnya. Bisa. Kalau saya di sini atau ada teman-teman di sini, kalau semisal anak-anak minta, pasti tak keluarin kok. Jadi keresahannya kan dulu itu saya dan teman-teman itu sering ngumpul gitulah, sering ngumpul terus kayak resah kayak, dolanan tradisional kok kayaknya udah jarang ya, kita juga jarang memainkan itu. Nah dari situ kan timbul kayak gimana anak-anak mau kenal kalau kita nggak coba memfasilitasi. Nah dari situlah tercetuslah, yuk kita bikin itu dolanan tradisional. Kayak gitulah. Ngomongin semangat, apa ya? Hari ini semangat, besok pagi mungkin bisa luntur gitu. Jadi terpenting bagi kami di sini itu adalah komitmen, Kak. Dimana dari awal 2018 kita udah berkomit, kita fokus di dolanan tradisional. Walaupun seiring berjalannya waktu kita agak menceng ke pendidikan yang lain dan lain sebagainya, itu cuma apa ya? Ya selingan aja buat biar nggak bosen gitu loh. Apa di dolanan tradisional itu sendiri.
Ya kalau ngomongin spirit, kita kan itu toh apa terinspirasi dari buah jamblang gitu loh. Jadi buah jamblang kan sekarang udah hampir jarang ada gitu loh. Mungkin di tempat ini aja, dan ya mungkin kalau di tempat-tempat teman-teman ada ya syukurlah. Jadi buah jamblang itu kan buah yang kaya akan apa ya? Ya kaya akan manfaatnya gitu loh. Buahnya yang kecil, yang warnanya hitam, sama kayak kita gitu. Kami di sini kan hitam-hitam dan masih kecil-kecil gitu loh. Nggak semua orang mau terlibat di sini. Kita memaknai komunitas Jamblang Gentong itu yang kecil, sangat kecil dan hitam gitu kan. Cuman harapannya bisa memberi manfaat yang banyak buat warga sekitar khususnya. Terus makna dari gentong itu adalah varietas terbaik dari si buah jamblang itu. Di buah jamblang gentong itu buah duet yang besar-besar itu loh. Kan ada buah duet yang kecil, itu namanya duet kerikil itu. Tapi kita mengambil yang gentong gitu. Semoga besar harapannya, besar manfaatnya buat masyarakat sekitar. Untuk area Jamblang Gentong sendiri ada sekitar luasnya 1000 meter. Di depan itu ada parkiran, terus masuk nanti ketemu pendopo ini, terus di depannya ada limasan. Di limasan ada toilet. Terus di sebelah timur itu ada kebun, ada peternakan juga. Kayak gitu. Dari stakeholder nggak sih Mas selama proses pembangunan Taman Tulanan Jamblang Gentong mulai dari nol sampai hari ini udah jadi seperti ini? Ada Kak, kalau nggak ada, apalagi kalau ngandalin pemerintah. Ada. Apakah membantu atau ini pure teman-teman sendiri kan? Kalau di awal-awal kita emang urunan sendiri. Kan teman-teman sering ngamen di event-event Jogja kayak FKY, Pasar Kangen, Prambanan Jazz, dan festival apapun itu kita coba masuk ke sana buat ngamen. Tapi terus terang itu belum bisa berguna untuk bangunan yang megah ini ya. Itu sekedar untuk ngisi kegiatan di sini kayak pembelajaran dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk bangunan-bangunan yang ini kita emang dari awal itu didukung sepenuhnya oleh tokoh masyarakat yang luar biasa baiknya. Beliau itu dari awal hingga sekarang itu udah berkomit buat support komunitas Jamblang Gentong untuk tumbuh dan berkembang, nggak tahu sampai kapan ya. Ini mau terus terang atau support selalu menggunakan tempat ini di berbagai kegiatan mereka gitu. Tapi kalau support apa ya bentuk bangunan fisik atau kegiatan selama ini belum pernah Kak. Untuk akses ya, kita kan bertepatan di Dusun Pucung Growong, Karangtengah, Imogiri, Bantul. Jadi kalau dari Giwangan, mentok Kecamatan Imogiri kanan dikit, Indomaret ke kanan, terus nanti ada di timur jalan itu ada Taman Dolanan. Lah untuk mengakses media sosial kami ada Instagram, ada YouTube juga. Di Instagram follow aja @jamblanggentong. Terus di YouTube ada Jamblang Gentong Studio. Sekarang dari awal sampai sekarang kita terbuka untuk umum, 24 jam nggak pernah tutup karena nggak ada pintunya. Gitu. Dan berbagai kesempatan udah sering banget kayak teman-teman mahasiswa, kampus, sering berkolaborasi dengan Jamblang Gentong. Itu dari kampus, nanti dari pemerintah desa yang sering menggunakan tempat ini ya kan. Kalau agenda terdekat, yang pertama kita ngerespon seminar ini ya. Harapannya seminar ini bisa kita selenggarakan setiap bulan sekali. Kita ajak tokoh-tokoh budayawan yang ada di Jogja untuk ayo sharing-sharing ke
komunitas Jamblang Gentong, berbagi pengetahuan, pengalaman, kebahagiaan kayak gitu. Terus terang fokusnya baru di situ, Mas. Bener, menurutku Jamblang Gentong itu sebagai fasilitator untuk pemuda setempat, fasilitator untuk anak-anak juga gitu loh. Karena ya selama ini Jamblang Gentong itu sebagai media buat teman-teman pemuda untuk mengakses apa ya, pengetahuannya gitu loh, untuk mengakses jaringan, relasi, itu dari sini gitu loh. Terus anak-anak juga bisa mengakses apa ya, kegiatan-kegiatan yang udah pernah kita selenggarakan di sini. Harapan kedepannya apa nih, Mas? Harapannya dolanan tradisional itu akan dan terus dimainkan oleh anak-anak. Karena kami yakin di dolanan tradisional itu kalau kita mau menggali lebih dalam, banyak banget nilai-nilai budaya, nilai-nilai dari apa ya, kehidupan masyarakat, sosial, itu tuh ada di permainan tradisional itu. Gentong bisa semakin solid, terus pengetahuan, pengalaman, wawasannya juga semakin bertambah, jaringannya juga bertambah. Terus apa yang kita harapkan selama ini semoga segera terwujud. Semoga tempat ini juga dilirik pemerintah desa. Terus apa ya? Kami tuh seneng banget kalau tempat ini tuh jadi semacam media buat orang-orang luar untuk bisa mengakses ke sini gitu loh, Kak. Kayak kami seneng banget kalau tempat ini tuh hidup hampir tiap hari buat kegiatan apapun itu, yang penting positif. Jadi buat teman-teman semua yang lain kalau mau menggunakan tempat ini, monggo silahkan japri di DM Instagram ya. Gitu, kita sangat terbuka luas buat teman-teman luar yang pengen memanfaatkan tempat ini. Terima kasih.